Aló. No sé ya vieja. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, gua akan merangkum sebuah film horor yang berjudul Don't Enter. Film yang mengisahkan tentang dua orang YouTuber pemula yang berniat masuk dalam rumah kosong untuk membuat konten gimmick demi mendapatkan banyak penonton. Awalnya mereka cuma iseng, sampai akhirnya ada sesuatu misteri yang sangat mencengangkan terjadi pada mereka. Film berawal dengan memperlihatkan dua orang bernama Aldo dan Christian, yang merupakan seorang YouTuber pemula, di mana mereka sedang live streaming dengan kamera handphone milik mereka. Saat akan pulang, Christian yang iseng, melemparkan bola basketnya tepat di kepala Aldo, sehingga Aldo kemudian membalas keisengan Christian, dengan menendang bola milik Christian sampai masuk ke dalam pekarangan rumah orang. Karena bola tersebut adalah milik satu-satunya Christian pun meminta Aldo untuk mengambil bola tersebut. Di mana saat Aldo mencet bel rumah, tidak ada yang menjawab, dan terlihat ada gembok di pintu gerbang, yang menandakan jika rumah tersebut kosong dan tidak berpenghuni. Karena enggak ada orang, Aldo pun nekat memanjat pagar, dan masuk ke pekarangan rumah tersebut, yang kemudian disusul oleh Christian. Saat di pekarangan rumah, terlihat memang rumah tersebut dengan kesan yang enggak terawat dan cukup menyeramkan. Dan karena Aldo dipanggil enggak nyaut-nyaut, Christian pun kemudian mencari ke halaman belakang rumah, dan ada sebuah sumur yang sama menyeramkannya, sehingga saat Christian melihat sumur tersebut tiba-tiba, ya, Christian pun dikagetkan Aldo, di mana memang Aldo adalah teman yang cukup jahil buat Christian. Di mana saat Aldo sedang merekam keadaan sekitar rumah, seketika mereka pun melihat pintu yang terbuka dengan sendirinya, sehingga Aldo yang enggak kenal takut pun, kemudian berniat untuk memeriksanya. Namun tiba-tiba, singkat cerita, saat malam hari Christian pun iseng mengedit video rekaman yang mereka ambil tadi sore, dengan sebuah efek yang memperlihatkan ada sesosok makhluk dari balik pintu rumah tadi. Awalnya sempat Aldo pun dibuat terkecoh dengan hasil efek yang diberikan oleh Christian. Namun seketika Aldo pun terpikirkan sebuah ide untuk mengupload video yang telah diedit oleh Christian ke channel YouTube Christian. Siapa tahu mungkin banyak orang yang akan menyukai video tersebut. Awalnya Christian pun sempat menolak ide Aldo, karena Christian beranggapan, jika hal tersebut adalah sebagai bentuk penipuan, namun Aldo pun mengatakan, jika semua yang ada di dunia maya memang tipuan, settingan dan enggak benar-benar nyata, sehingga apa salahnya mereka membuat konten-konten serupa. Di keesokan harinya, Christian pun memvideo call Aldo, di mana terlihat Aldo yang sedang bekerja sebagai pekerja kasar, jauh dari kesan kehidupan hedonis seorang YouTuber dengan banyak uang, yang di situ Christian pun meminta Aldo untuk segera datang ke kontrakan kecil mereka. Dan betapa terkejutnya Aldo, saat mengetahui video yang diunggah ke channel YouTube-nya, telah ditonton sebanyak ratusan ribu penonton dan like, dan menghasilkan puluhan ribu subscriber, hanya dalam waktu 9 jam saja. Di mana jumlah penonton dari subscriber tersebut, masih memungkinkan untuk terus naik. Aldo yang merasa sangat senang dan antusias, kemudian mengajak Christian untuk berpesta saat itu juga bersama teman-temannya. Singkat cerita, 5 hari kemudian, Aldo pun live streaming, untuk memberitahukan video terakhir mereka yang telah ditonton sebanyak 3 juta kali. Yang karena sangat antusias, Aldo pun semena-mena secara spontan mengatakan, jika video mereka berhasil mendapatkan 500.000 like, mereka pun berjanji akan kembali ke rumah tersebut. Selesai Aldo live streaming, Christian pun menolak untuk kembali ke rumah tersebut, di mana Christian beranggapan, memang rumah itu adalah rumah kosong tanpa penghuni, tapi tetap aja ilegal dan melanggar hukum memasuki rumah orang lain. Namun, karena Aldo yang sudah terlanjur mengucapkan, dan Christian juga yang enggak ingin merusak reputasi channel YouTube-nya yang sedang naik daun, Christian pun kemudian enggak punya pilihan lain. Dan benar aja, di keesokan hari,
video mereka pun berhasil mendapatkan 500.000 like, sehingga mau tak mau mereka pun harus kembali ke rumah tersebut untuk memenuhi janji mereka kepada penonton. Singkat cerita, malam pun tiba, mereka berdua pun benar-benar kembali ke rumah kosong tersebut, dan memanjat tembok, sama seperti saat pertama kali mereka masuk ke sana. Di mana saat itu mereka enggak live streaming, melainkan merekam biasa, yang nanti akan Christian edit kembali, untuk lebih mendramatisir suasana. Saat itu mereka pun masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara melewati jendela, yang di situ Aldo tanpa rasa takut, kemudian membuat video opening untuk memulai rekaman video tersebut. Christian dan Aldo pun kemudian naik ke lantai atas ruangan utama rumah tersebut, di mana ada sebuah foto besar di sana. Dari seragam yang digunakan terlihat bahwa si pemilik rumah sepertinya seorang jenderal, yang entah karena apa rumah tersebut ditinggalin, namun Aldo dan Christian merasa cukup takjub dengan rumah besar dan barang-barang yang cukup mewah di sana. Saat itu Christian pun sedang merekam keadaan di dapur. Aldo tiba-tiba aja menghilang dengan senter miliknya yang tergeletak begitu aja, di mana saat yang bersamaan Christian melihat sebuah pintu yang terbuka dengan sendirinya, dan saat Christian memeriksanya, tiba-tiba ya, rupanya Aldo mengikat kursi tersebut dengan sebuah benang layangan, yang sudah ia persiapkan sebelumnya, untuk memberikan gimik kesan seolah memang rumah tersebut benar-benar ada hantunya. Dan karena video rekaman yang tadi adalah settingan, Aldo kemudian meminta Christian untuk mengulang rekaman kembali dan masuk ke dalam, seolah Christian sedang mencari Aldo, dan yang terjadi, tiba-tiba, dan ya, malah kursi tersebut terlempar dengan cukup kencang. Dan jelas bukan Aldo yang melakukannya. Belum selesai mereka berdua terkejut dan terheran-heran, Aldo dan Christian kemudian mendengar sebuah suara seperti ada seseorang yang menggunakan toilet. Sehingga mereka berdua pun segera memeriksanya. Belum selesai kebingungan mereka berdua, seketika mereka berdua kembali mendapatkan fenomena aneh. Di mana foto si jenderal yang jatuh dengan sendirinya. Sehingga mereka berdua pun terlibat dalam perdebatan untuk melanjutkan video tersebut atau tidak. Namun Aldo yang masih penasaran, kemudian meminta untuk melanjutkan pembuatan konten mereka. Dan andai kata rumah tersebut benar-benar ada hantunya dengan ditandai fenomena aneh barusan, Aldo malah merasa senang, karena enggak perlu repot-repot membuat settingan konten mereka seperti yang sudah dirinya rencanakan. Karena Christian yang selalu mengalah, alhasil mereka berdua pun sepakat melanjutkan penelusuran rumah tersebut. Selesai dengan lantai utama, mereka kemudian melanjutkan naik ke ruangan atas berikutnya, lebih tepatnya seperti loteng. Di mana mereka berdua menemukan sebuah sepeda anak kecil, dan di situ terdapat ruangan yang penuh dengan tengkorak kepala kambing yang ditempel di dinding. Karena enggak menemukan hal ganjil, mereka pun kembali ke ruangan utama. Di mana mereka berdua menemukan sebuah ruangan yang pintunya sudah terbuka dengan sendirinya. Christian dan Aldo kemudian menemukan sebuah alat musik harpa, dengan kondisi yang sudah rusak serta sebuah tungku perapian yang sudah sama-sama terbengkalai. Enggak lama, mereka menemukan kamar mandi khusus di dalam kamar yang cukup besar, di mana kamar mandi tersebut lebih besar dari kontrakan kecil mereka berdua, di mana terdapat sebuah bathtub atau bak mandi untuk orang kaya. Aldo yang sekonyong-konyong masuk ke dalam bathtub tersebut, yang karena seumur hidup belum pernah merasakan fasilitas mewah. Si Aldo secara spontan ngomong sembarangan, dengan mengatakan andai kata semua hantu di sini benar-benar menyukai diriku, aku akan tinggal di sini untuk selamanya bersama dengan mereka. Dan ya, disitulah fenomena aneh mulai kembali terjadi, di mana mereka berdua melihat pintu yang tertutup dan terbuka dengan sendirinya, sehingga teror fenomena di dalam rumah tersebut semakin tampak jelas, dan tiba-tiba Christian yang panik, kemudian segera pergi meninggalkan kameranya, berbeda hal dengan Aldo, di mana Aldo merasa semakin antusias untuk melanjutkan penelusuran tersebut. Dan lagi-lagi dengan teknik bujuk rayunya, Aldo berhasil meyakinkan Christian untuk melanjutkan penelusuran.
dengan harapan, mereka berdua mendapatkan cuan dari YouTube, dan enggak perlu lagi tinggal di kontrakan kecil mereka selama ini. Setelah berhasil memujuk Christian, mereka berdua kembali berkeliling, dan enggak menyalakan kameranya. Aldo kemudian mendapatkan sebuah ruangan dengan pintu yang tertutup. Di mana Aldo yang penasaran, kemudian berniat untuk mengintip ruangan tersebut dari balik lubang kunci pintu. Dan ya, Christian dan Aldo pun seolah mengalami fenomena flashback, yang memperlihatkan kejadian saat si pemilik rumah masih ada, di mana ada terlihat seorang ibu, yang berusaha memberikan obat untuk si anak, namun si anak pun menolak, karena takut dengan sesuatu yang memperhatikan dirinya, dan tiba-tiba saja, bola basket mereka ditemukan di situ. Dan ya, di mana fenomena menyeramkan tersebut, hanya bisa dilihat oleh Aldo seorang. Yang kali ini berbeda dengan sebelumnya, kali ini Aldo lah yang meminta untuk segera pulang dan meninggalkan tempat ini. Namun tiba-tiba, mereka berdua pun kembali melihat sebuah penampakan seseorang pria kekar, yang menyeret seseorang dari luar rumah, di mana pria tersebut membawa si korban ke ruang bawah tanah, dan tiba-tiba, fenomena aneh pun kembali semakin nyata untuk Aldo dan Christian, sehingga mereka pun memutuskan untuk keluar, dengan melalui ruangan belakang tempat mereka datang saat sebelumnya. Sempat Aldo pun menelepon polisi untuk meminta bantuan, akan tetapi enggak ada sinyal, akibat cuaca buruk yang sebentar lagi akan turun hujan. Christian dan Aldo pun, kemudian segera naik ke lantai atas, kembali tempat saat si pria sedang menghangatkan diri di depan perapian. Aldo dan Christian pun sempat berusaha untuk mengalihkan perhatian si pria dengan memecahkan kaca. Namun kali ini bukan cuma penampakan si pria yang keluar, melainkan, ada salah satu penampakan seseorang mbak-mbak yang seperti pelayan, dan ya, si pelayan kemudian menikam si pria tadi. Dan setelah si pelayan pergi, Aldo pun segera mengambil tali, untuk mereka berdua bisa segera keluar dari rumah tersebut. Karena Christian dan Aldo turun dari ruangan loteng yang berada di lantai paling atas, mereka berdua pun harus masih berjuang untuk turun dari lantai 2. Sehingga tepat saat mereka berdua melakukannya, tiba-tiba, dan ya, Christian pun dibawa masuk ke dalam rumah oleh sebuah entitas. Aldo kemudian segera mengambil kamera Christian, dan terpaksa harus masuk ke dalam untuk menjemput Christian. Saat di dalam, Aldo pun enggak dibiarin keluar rumah begitu saja oleh para dedemit di sana. Di mana, tepat saat yang bersamaan, Aldo pun melihat si nyonya atau si istri jenderal yang menghabisi dirinya sendiri dengan senjata api. Singkat cerita, saat Aldo mencari Christian, yang dirasa ada di ruangan bawah tanah, dan persis seperti apa yang diceritakan, di mana ruangan bawah tanah tersebut adalah tempat khusus untuk melakukan berbagai penyiksaan. Aldo yang melihat Christian sudah terikat pun, berusaha untuk menyelamatkan Christian, dan tepat di saat yang bersamaan, Aldo mendengar suara seperti langkah kaki yang mendekati ruangan tersebut, dan tiba-tiba, entah apa yang sudah terjadi kepada Christian, di mana Christian sudah berubah, dengan melihat bola matanya dan juga sikapnya, sehingga Aldo yang enggak punya pilihan lain, Aldo pun nekat menghadapi si pria besar, dengan mengambil perkakas, untuk dijadikan sebagai senjata. Saat Aldo keluar dari ruangan, tiba-tiba saja hari sudah berubah menjadi pagi. Di mana saat Aldo melihat sebuah pintu yang sudah terbuka, Aldo pun segera keluar, dan berusaha untuk meminta pertolongan. Dan ya, di mana si pria mengejar dan berusaha membunuh Aldo, sehingga Aldo pun lari ke halaman belakang rumah, yang tepat saat di dekat sumur tua, Aldo pun berhasil tertangkap, dan tiba-tiba, entah apa yang akan terjadi pada Aldo, sehingga kamera yang dipegangnya pun terlempar dan mati dengan sendirinya. Saat tersadar, Aldo pun segera berlari keluar halaman rumah, yang karena merasa sangat lelah, Aldo pun beristirahat sampai pingsan di pinggir jalan. Namun anehnya enggak ada satu kendaraan pun yang melintas dan menyelamatkan Aldo di sana. Saat tersadar dari pingsannya, Aldo pun berusaha kembali ke rumah tersebut, di mana sudah banyak polisi yang berhasil mengevakuasi dan membawa Christian ke rumah sakit.
Saat itu Aldo yang merasa sangat lega setelah berhasil keluar dari semua ini, di mana dirinya teringat dengan kameranya yang tertinggal di halaman belakang. Aldo pun yang masih teringat untuk membuat konten, dan yakin jika video kali ini akan lebih viral jauh dari video sebelumnya. Dan betapa terkejutnya Aldo saat melihat tubuhnya sendiri baru dievakuasi oleh polisi dari dalam sumur, di mana saat itu Aldo baru sadar, jika dirinya sudah menjadi hantu, persis seperti apa yang dia ucapkan, yaitu jika para dedemit menyukai diriku, Aldo akan tinggal di sana untuk selamanya. Keinginannya pun terwujud, para dedemit menyukai Aldo, dan mengizinkan Aldo untuk tinggal di sana bersama dengan mereka. Di keesokan hari, saat di kantor polisi, Christian pun sedang diinterogasi oleh para polisi tentang kejadian di rumah kosong itu. Christian pun mengaku, bahwa dirinya enggak mengingat apa-apa, namun para polisi berhasil menemukan fakta menarik dari rekaman kamera milik Aldo, yang sangat akan membuat kita semua terkejut dan terheran-heran. Dan ya, di mana ternyata yang sudah membunuh Aldo, adalah Christian yang sudah kesurupan oleh dedemit di sana. Di mana, akhirnya Christian pun ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Aldo. Ujung-ujungnya belum juga merasakan duit dari AdSense hasil jutaan penonton video sebelumnya. Aldo harus tewas, dan Christian pun harus mendekam di tahanan atas tewasnya Aldo, yang karena faktanya, semua rekaman dari video tersebut, enggak ada satupun penampakan dedemit yang terekam. Tamat, ending yang cukup mencengangkan. Okelah teman-teman, sekian alur cerita dari film kali ini. Ingat, dedemit enggak bisa membunuh manusia. Semua yang terjadi pada Aldo dan Christian adalah manifestasi dari hasil ketakutan mereka sendiri. Sehingga, pesan yang bisa diambil dari film ini adalah hati-hati terhadap ucapan, karena ucapan adalah doa, dan perilaku yang menguatkannya.